Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 625 Masehi. Ngomong-ngomong, hari ini Bandung sedang after rain ya. Dan after rain yang memang yang benar-benar keadaannya yang benar-benar diharapkan. Jadi keadaannya adem, agak-agak mendung dan sejuk, juga romantis. Momen yang sangat tepat untuk membahas sirah nabawiyah. Jadi mohon maaf kalau agak-agak gelap kameranya ya, karena pencahayaannya memang saya hanya mengandalkan sinar matahari saja. Jadi dan matahari sedang tertutup awan sekarang, jadi mohon maaf kalau agak gelap. Kita masih ada di tahun 625 Masehi dan kita sudah selesai di dua peristiwa pertama yang datang dari dunia Islam, yaitu Ghazwah Uhud dan tragedi Biru Ma'unah. Hari ini kita akan masuk ke peristiwa ketiga, yaitu peristiwa pengusiran Bani Nadir. Dan ada dua peristiwa lain setelah pengusiran Bani Nadir yang datang dari dunia Islam, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, juga lahirnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah SAW. Dan sekedar mengingatkan juga ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. 3 datang dari pertempuran panjang Romawi Persia, yaitu kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia dari di utara Mesopotamia ke arah barat seberang Sungai Efrat. Dan peristiwa yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius dengan membawa harta rampasan yang melimpah. Peristiwa keempat datang dari luar dunia Islam, kali ini datang dari India, yaitu penobatan Raja Pallawa Narasimhawarman I dari dinasti Chalukya. Hanya saja teman pecinta sejarah, tentang Narasimhawarman ini ada pendapat yang berbeda. Di referensi yang saya baca itu dinobatkannya di tahun 630, jadi bukan di 625 Masehi. Jadi tentang Raja Narasimhawarman ini, karena sumbernya lebih banyak yang menyebutkan diangkat atau dinobatkan tahun 630, maka saya akan masukkan ke dalam kronologi sejarah tahun 630 Masehi. Jadi tidak akan dibahas di serial kronologi sejarah tahun 625 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, kita akan membahas hari ini peristiwa ketiga dari dalam dunia Islam, pengusiran Bani Nadir, dan inilah kronologi sejarah 625 selengkapnya. Tentang pengusiran Bani Nadir ini ada di halaman 168 di buku yang sedang kita bahas, di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Kota Madinah terancam oleh musuh dari luar dan dari dalam. Menurut riwayat, setelah perang Uhud dan ditambah pula dengan kejadian-kejadian yang menyedihkan sebagaimana sudah diulas, maka dengan diam-diam kaum Yahudi di Madinah dan sekelilingnya mengadakan persekutuan dengan kaum Quraisy di Mekah untuk membinasakan kaum muslimin dan pemimpinnya. Jika perlu menghancurkan kota Madinah sama sekali. Sementara kaum munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay semakin hari semakin tampak tindak kejahatannya kepada beliau dan kaum muslimin. Kaum musyrikin bangsa Arab dari kabilah-kabilah yang bertempat tinggal di sekeliling kota Madinah berupaya hendak menghancurkan kaum muslimin. Mereka menyangka bahwa kekuatan Nabi sudah mendekati kehancuran karena pengikutnya sudah 150 orang yang mati. Nabi SAW sebagai pemimpin umat yang bijaksana, ini 150 orang itu dihitung dari pertempuran Uhud ya. Pertempuran Uhud, kemudian Hamraul Asad itu kan tidak
tidak ada korban, kemudian Sariyah Abu Salamah juga tidak ada korban, kemudian yang ke Bani Urnah juga tidak ada korban karena hanya satu orang kan yang melakukan misi. Kemudian yang ada korban itu di tragedi Ar-Raji dan tragedi Bir Ma'unah. Berarti ini dibulatkan ya, ditotalkan itu 150 orang yang syahid. Nabi SAW sebagai pemimpin umat yang bijaksana dan cerdik mengerti bahwa umat senantiasa terancam bahaya oleh musuh. Begitu pula kota Madinah yang berposisi dalam kepungan musuh, siang dan malam. Beliau selalu menerima kabar bahwa kabilah ini dan ini hendak membinasakan kaum muslimin dan pemimpinnya. Kabilah sebelah sana hendak menyerang kota Madinah dan penduduknya. Dan terus demikian selanjutnya. Kendati pun demikian, Nabi SAW tidak sedikit pun melupakan kewajibannya melindungi umat atau pengikutnya dan menjaga keselamatan negerinya. Menurut riwayat, Amir bin Umayyah Ad-Damri kembali dari dusun Bir Ma'unah ke Madinah. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, di tengah perjalanan ia membunuh 2 orang dari kabilah Bani Amir dengan tidak sengaja. Setelah sampai di Madinah, ia melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia tidak sengaja membunuh suku Bani Amir. Waktu itu Bani Amir bersahabat karib dengan kaum Yahudi Bani Nadir. Maka supaya kemarahan kaum Bani Amir tidak terus-menerus menyimpan kemarahan kepada kaum muslimin dan mengingat pula bahwa kaum muslimin telah mengadakan perjanjian untuk tidak akan saling menggugat-gugat kaum Yahudi dan sekutunya, maka Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin bersama sebagian sahabatnya mendatangi kepala-kepala mereka, yaitu Yahudi Bani Nadir, untuk meminta keringanan denda kepada kaum Bani Amir karena 2 orang dari kaumnya yang tidak dengan sengaja terhilangkan nyawanya oleh seorang muslim ya. Sebagaimana diketahui, tempat tinggal kaum Yahudi Bani Nadir adalah dekat kampung Quba. Oleh karena itu, Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Zubair, dan Tolha pergi ke kampung Quba radhiyallahu anhum. Sebelum lanjut, kita ikuti perjalanan Rasulullah SAW melakukan lobi ke Bani Nadir. Kita kisahkan lagi ya, ada 2 orang yang menjadi korban tragedi Bir Ma'unah. Itu 2 orang yang selamat. 2 orang yang berpura-pura telah menemui ajal, tetapi hakikatnya mereka masih hidup dan mereka berhasil melarikan diri dan melakukan perjalanan pulang kembali ke Madinah untuk melaporkan apa yang sudah terjadi di Bir Ma'unah. 2 orang tersebut adalah Ka'ab bin Zaid dan Amir bin Umayyah. Kita lihat ya, kita merasakan dulu kondisi 2 sahabat ini. 2 sahabat ini diutus oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari 70 orang yang diutus untuk menjadi da'i ke perkampungan Najd dan beristirahat di situ di Bir Ma'unah, hanya beristirahat untuk kemudian melakukan dakwah di Jazirah Najd. Dan pada saat itu Bir Ma'unah itu ada di wilayah lingkungan Bani Amir. Bani Amir ini ternyata menolak kedatangan mereka dan melakukan penyerangan secara tiba-tiba di luar perjanjian. Sampai pemimpin yang melakukan perjanjian, Abu Barrah, itu sakit karena memendam kemarahan, penyesalan terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan Bani Amir yang bernama Amir bin Tufail. Nah, kita bayangkan ya, keadaan hati lah 2 sahabat ini. Mereka dalam keadaan bimbang, sedih, marah, kecewa, bercampur aduk menjadi satu. Lalu dalam keadaan, ya bayangkan ya kalau kita ada di posisi itu, kita pasti hati kita sudah ingin meledak dalam keadaan yang sangat terguncang. Pikiran kita itu pasti sudah buntu gitu. Tetapi 2 sahabat ini masih sempat memikirkan bagaimana cara mereka menyampaikan berita ini kepada Rasulullah. Akhirnya mereka berhasil keluar dengan berpura-pura sudah menemui ajal,
Lalu setelah musuh meninggalkan mereka, mereka keluar dari Biru Maunah melakukan perjalanan. Dalam keadaan mereka terluka, dalam keadaan hati mereka juga terluka, dalam keadaan sempit lah. Mereka melakukan perjalanan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan orang yang mereka kenal sebagai Bani Amir. Dan di ingatan mereka, di kepala mereka, Bani Amir adalah orang yang sudah melakukan penyerangan di Bir Maunah. Secara selintas, apa yang dilakukan oleh Amir bin Umayyah ini bisa kita pahami. Dia ingin menuntut balas. Ini kan dalam keadaan hati yang marah, sedih, kesal, kecewa, terkejut gitu ya, bercampur menjadi satu, sehingga ketika bertemu dengan Bani Amir, tanpa berpikir panjang, dia melakukan penghilangan nyawa tersebut. Dan dua orang Bani Amir itu yang memang gugur, dan barulah setelah Amir bin Umayyah Ad-Damri ini selesai melakukan itu, dia baru menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah, bahwa tidak seluruhnya Bani Amir itu mengkhianati mereka. Apalagi yang datang pada saat itu kan tidak Bani Amir, pemimpinnya yaitu Amir bin Tufail yang memimpin penyerangan itu, dan terdiri dari berbagai suku juga gitu. Dan itu bukan atas nama suku, tapi memang personil-personil mereka saja yang berinisiatif untuk ikut terhadap usulan Amir bin Tufail untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga Amir bin Umayyah Ad-Damri, sahabat Rasulullah, yang setelah melakukan eksekusi itu atau penghilangan nyawa itu, dia melaporkan dengan jujur kepada Rasulullah bahwa saya kejadiannya seperti ini ya Rasulullah. Kami berangkat dari Madinah baik-baik saja sampai di Biru Maunah, ternyata kejadiannya seperti itu. Sehingga di tengah jalan saya tidak sengaja karena hati saya merasa sempit, saya merasa marah melihat Bani Amir, saya tiba-tiba menghilangkan nyawa mereka, dua orang. Ini memang kesalahan saya murni, dan setelah itu saya sampai ke sini dan melapor kepada Anda. Begitulah ya. Lebih kurang gitu kisah dari Amir bin Umayyah Ad-Damri. Dan Rasulullah SAW tidak menghukum Amir bin Umayyah Ad-Damri dan juga tidak marah kepada sahabat mulia ini. Bahkan Rasulullah SAW menguruskan urusan hukumnya. Ditambah Bani Amir ini adalah sekutunya, sudah melakukan perjanjian bilateral lah dengan Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Nadir. Nah, maka Rasulullah SAW untuk melakukan lobby-lobby terhadap urusan ini, jadi luar biasa ya. Rasulullah SAW itu, kaum muslimin itu ada dalam keadaan bersedih, sudah dizalimi oleh Bani Amir, tetapi karena tahu Bani Amir itu tidak salah seluruhnya, bukan sebagai satu suku yang mereka salah, maka bisa memisahkan urusan yang ini, urusan yang ada di Bir Maunah, dipisahkan dengan urusan yang dialami oleh dua orang Bani Amir yang dihilangkan nyawanya oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri. Dua urusan itu berbeda. Rasulullah bersikap sangat bijaksana. Beliau tidak menghukum Amir bin Umayyah Ad-Damri secara pribadi, tidak juga memarahinya, tetapi urusan hukum, urusan yang berkaitan itu tetap harus diselesaikan. Maka Rasulullah SAW memisahkan dua masalah itu dan menyelesaikannya satu-satu. Urusan Biru Maunah ini sudah dibahas ya oleh kita di pekan kemarin, dan karena ini memang tidak jelas, ini beberapa suku yang terlibat dan tidak atas nama suku juga mereka menyerang kaum muslimin, dan orang-orangnya siapa saja juga tidak jelas, maka Rasulullah SAW menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dan urusan Amir bin Umayyah Ad-Damri itu oleh Rasulullah juga diuruskan. Nah, untuk meringankan, Rasulullah SAW itu mendatangi Bani Nadir sebagai sekutu dari Bani Amir, berniat melakukan lobby-lobby politik lah ya, melakukan tawar-menawar lah kasarnya ya, dalam tanda kutip, tawar-menawar tentang jumlah diat, jumlah tebusan yang harus dibayar oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri. Maka Rasulullah SAW itu datang langsung bersama para petinggi lah ya, para petinggi
kaum muslimin pada saat itu. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah pergi ke kampung Quba menuju ke perkampungan Bani Nadir. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu disambut dengan gembira, disambut dengan kayak penyambutan kepada pemimpin lah, bagaimana ya. Diterima dengan perkataan yang lemah lembut, sikap yang ramah tamah, dan perjamuan yang lezat-lezat dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad dipersilakan duduk dan beliau duduk bersandar di tembok rumah seorang Yahudi. Dan para sahabat yang mengiringi juga duduk di sekeliling beliau. Sedikit pun Nabi tidak menyangka bahwa di balik keramahan mereka tersembunyi niat jahat, yakni ingin menghilangkan nyawa Rasulullah SAW. Huyai bin Akhtab ini adalah pimpinan kaum Yahudi Bani Nadir. Ini menyuruh kawannya, diam-diam ya, dia berbisik menyuruh Amr bin Jihash untuk melemparkan dan menjatuhkan batu dari atas rumah di tempat duduk Nabi. Misalnya ini dinding rumah seorang Yahudi, lalu Rasulullah bersandar di sini duduk, lalu Huyai bin Akhtab menyuruh Amr bin Jihash untuk datang dari arah sini gitu, dari arah ini kan kayak tembok gitu kan bentuknya ya. Ini dari arah sini, dari arah tembok ke atas, melempar batu dari atas ini ke bawah supaya batu itu kena ke bawah ke Rasulullah SAW yang sedang bersandar di sini. Rencananya seperti itu. Tetapi Salam bin Mishkam, seorang kepala mereka, melarang tindakan jahat tersebut. Akan tetapi Amr bin Jihash tidak mempedulikannya. Ia dengan sangat ganas mengangkat batu besar dan hendak dijatuhkan tepat pada posisi beliau duduk. Namun seketika itu juga malaikat Jibril datang memberitahu niat jahat kaum Yahudi tersebut kepada Nabi sambil menahan tangan Amr bin Jihash agar tidak menjatuhkan batu besar tersebut. Setelah mengetahui niat jahat kaum Yahudi tersebut, beliau segera bangkit dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut lalu kembali ke Madinah dengan berjalan cepat-cepat. Huyai bin Akhtab ini adalah pemimpin Yahudi di Bani Nadir. Demikian juga dengan Salam bin Mishkan. Huyai bin Akhtab ini adalah sebetulnya kelak putrinya Huyai bin Akhtab ini akan menikah dengan Rasulullah SAW yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Tetapi Huyai bin Akhtabnya ini adalah seorang musuh Islam. Ia pimpinan Yahudi Bani Nadir. Kiprahnya ini bukan hanya kali ini saja ya, jauh sebelum kejadian Bani Nadir ini, dan juga jauh nanti sesudah pengusiran Bani Nadir ini selesai, bahkan sampai perang Khandaq. Perang terakhir kaum muslimin dengan Quraisy, Huyai bin Akhtab juga ikut terlibat. Huyai bin Akhtab kebenciannya sudah membara kepada Rasulullah SAW, bahkan sejak Safiyah calon istrinya Rasulullah SAW usia anak-anak gitu ya, remaja. Safiyah pernah bercerita bahwa Huyai bin Akhtab dengan pamannya itu menceritakan isi hati mereka, bagaimana mereka membenci Rasulullah SAW. Jadi jauh sebelum itu kebencian Huyai bin Akhtab kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu tindakannya adalah dengan menyuruh Amr bin Jihash untuk melakukan tindakan jahat terhadap Rasulullah SAW. Dan meskipun ini sudah dilarang oleh pimpinan Yahudi yang lain, yaitu Salam bin Mishkan, tetapi Amr bin Jihash tetap kekeh gitu ingin melakukan hal jahat tersebut kepada Rasulullah SAW. Mereka mungkin lupa ya, atau pura-pura lupa bahwa Rasulullah SAW ini adalah memang Nabi, karena orang Yahudi itu mengakui bahwa Rasulullah SAW itu memang Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Mereka tidak mengakui hanya karena Rasulullah SAW itu bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Israel.
tetapi dari keturunan Ismail. Padahal ujungnya juga sama ya, Ishak, Israel. Ishak itu kan nanti punya anak Israel. Kemudian Ismail ini kan Ishak dan Ismail adik kakak. Ismail itu pamannya dari Yakub, pamannya Israel. Ujungnya juga sama, Ibrahim. Tetapi dasar orang Yahudi ya, dia mengingkari kebenaran, mau merelakan dirinya masuk ke dalam neraka, mau merelakan dirinya bermusuhan dengan Rasulullah SAW hanya karena itu. Mereka asobiyah, atau asobiyah itu apa ya? Asobiyah kesukuan yang sangat-sangat tinggi, tidak mau mengakui Rasulullah SAW hanya karena bukan golongan dari Bani Israel. Ini kebencian yang sudah lama, sehingga tidak peduli apa yang akan terjadi ke depannya, Huyai bin Akhtab mengusulkan bahkan menyuruh anak buahnya untuk melakukan hal tersebut. Mereka tidak peduli Allah yang akan membela Rasulullah SAW, Tuhan mereka yang akan membela Rasulullah SAW. Dan memang itu yang terjadi. Jibril memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Batunya juga ditahan oleh Jibril, sehingga sebelum jatuh Rasulullah itu segera berdiri dari tempat duduk beliau, segera berdiri lalu pergi begitu saja. Dan para sahabat menyangka Rasulullah SAW itu mungkin mau ke toilet gitu ya. Kan zaman dulu itu toilet tidak ada kalau ke toilet itu harus mencari lokasi yang jauh dari perkampungan. Jadi bukan toilet macam kita sekarang gitu ya. Sehingga jauh kan lokasinya dari perkampungan situ. Sehingga para sahabat itu menyangka Rasulullah ke toilet dan menunggu beberapa lama menunggu, tapi karena Rasulullah tidak ada juga, kok Rasulullah tidak balik lagi ya gitu. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk pulang. Ternyata Rasulullah SAW sudah ada di Madinah. Rasulullah, kenapa? Ada apa? Kenapa engkau pulang duluan gitu? Diceritakan oleh Rasulullah. Jadi tanpa banyak berkata ya Rasulullah langsung pergi gitu ya. Dan tidak banyak berkata itu karena lingkungan orang Bani Nadir itu perkampungan Bani Nadir. Rasulullah langsung mengatakan juga tidak akan bagus gitu. Maka ditinggalkan begitu saja para sahabat. Dan setelah mendapat penjelasan ternyata Bani Nadir bersikap seperti itu terhadap Rasulullah SAW. Tentu para sahabat pun menjadi berang dengan sikap Huyai bin Akhtab dan Amr bin Jihaz. Rasulullah SAW meminta piagam Madinah untuk diperbaharui, meminta perjanjian antara Rasulullah dengan Bani Quraidah juga dengan Bani Nadir itu diperbaharui. Kan dulunya itu ada 3 ya keluarga besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Tiga-tiganya keluarga Yahudi ini melakukan perjanjian bersama Rasulullah SAW yang termaktub di dalam piagam Madinah, yang sudah dijelaskan apa saja isi piagam Madinah itu ya. Tetapi intinya adalah saling membela, tidak saling menyerang. Dan penduduk Madinah adalah satu kesatuan. Seperti itulah kurang lebihnya ya poin-poinnya. Poin-poin panjangnya bisa dilihat di video-video sebelumnya tentang piagam Madinah. Dan karena peristiwa ini, satu kan sudah terjadi nih di Bani Qainuqa. Mereka sudah mengkhianati Rasulullah SAW dan mereka sudah diusir. Sekarang Bani Nadir pun melakukan hal yang sama. Meskipun tidak sampai terjadi tidak ada korban jiwa, berbeda dengan Bani Qainuqa ya. Itu Bani Qainuqa ada korban jiwa 1 orang sahabat kaum muslimin, dan korban pelecehan 1 muslimah. Maka Rasulullah SAW meminta Bani Qainuqa untuk memberikan orang-orang yang bersalah, tetapi kan tidak digubris dan malah memilih untuk melakukan pertempuran, dan malah mereka menyerah dan terusir. Itu tentang Bani Qainuqa. Tuh mereka sudah mengingkari perjanjian. Sekarang Bani Nadir juga mengingkari perjanjian, meskipun belum ada korbannya, tetapi kan sudah ada niat. Apalagi ini niatnya untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW meminta 2 golongan Yahudi yang tersisa di Madinah untuk memperbarui perjanjian. Jadi ada poin yang ditambah, itulah permintaan Rasulullah SAW. Bani Quraidah itu menyetujui. Mereka menyetujui, mereka siap untuk melakukan pembaharuan terhadap piagam Madinah. Sementara Bani Nadir itu enggan.
Mereka tidak mau melakukan pembaruan perjanjian di antara mereka dengan kaum muslimin. Maka sudah jelas-jelas berarti bukan hanya personal Amr bin Jihash dengan Huyai bin Akhtab, berarti secara keseluruhan Bani Nadir ini sudah menentang Rasulullah SAW. Jadi judulnya ini sudah berbeda dengan Bir Maunah. Awalnya sudah menambah satu masalah lah ya. Awalnya kan Rasulullah SAW tidak ada masalah dengan Bani Nadir. Bahkan datang ke Bani Nadir dengan terbuka dan dengan jujur, terus terang, tidak ada yang disembunyikan untuk meminta untuk lobby adanya komunikasi tawar menawar tentang uang tebusan. Jadi meminta Bani Nadir jadi penengah atau jadi perantara antara Rasulullah SAW dan Rasulullah dan kaum muslimin dengan Bani Amir. Tetapi yang terjadi malah Bani Nadir yang membuat masalah dengan Rasulullah SAW. Ini urusan Bani Amirnya malah jadi tidak terselesaikan. Nantilah ya akan ada gitu ya, akan ada penyelesaiannya. Tetapi malah Bani Nadir ini yang membuat masalah baru dengan Rasulullah SAW. Maka sudah jelas terlihat dengan mereka menolak tawaran Rasulullah saja sudah terlihat bahwa mereka memang jelas-jelas sudah memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Lalu Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang beliau terkenal fisiknya sangat kuat ya, yang bernama Muhammad bin Maslamah. Beliau ini salah satu sahabat yang ahli di bidang pertempuran. Rasulullah SAW memanggil Muhammad bin Maslamah untuk menjadi utusan kepada Bani Nadir. Utusan untuk apa? Untuk meminta mereka keluar dari Madinah. Karena kan sudah tidak mau melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Maka jalannya kalau sudah tidak mau ikut dengan aturan Madinah, ya Anda keluar. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau yang lengkapnya adalah, ini sabda Rasulullah SAW kepada Muhammad bin Maslamah ya. Pergilah kamu kepada kaum Yahudi Bani Nadir dan katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Rasulullah telah menyuruhku kepadamu semua supaya kamu semua keluar dari negeriku, karena sesungguhnya kamu semua telah merusak janji yang telah kujanjikan bagimu semua dengan sesuatu yang telah kau harapkan kecederaan padaku. Sesungguhnya aku memberi tempo padamu semua 10 hari. Maka barang siapa berpikir lebih dari itu, terpenggalah batang lehernya. Lalu Muhammad bin Maslamah ini melakukan perintah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memilih Muhammad bin Maslamah bukan sembarang ya. Karena Muhammad bin Maslamah ini mungkin kita harus membuat biografi khusus tentang beliau ya. Tetapi intinya Muhammad bin Maslamah ini kehebatannya memang dalam pertempuran, kemudian fisiknya juga sangat kuat. Mendengar nama Muhammad bin Maslamah itu orang-orang tahu siapa dia, sehingga akan muncul ketakutan dalam diri, dalam hati musuh Islam. Datanglah Muhammad bin Maslamah mengatakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kaum Yahudi yang kedatangan Muhammad bin Maslamah kemudian mendengarkan ultimatum Rasulullah SAW lewat ucapan Muhammad bin Maslamah, mereka jelas terkejut, terperanjat mereka. Loh kok sampai seperti ini ya? Mereka juga tidak menyangka bahwa penolakan, bahwa apa yang dilakukan oleh Amr bin Jihash, kemudian perintahnya Huyai bin Akhtab, kemudian penolakan mereka terhadap pembaruan perjanjian ternyata berdampak seperti ini. Mereka juga tidak menyangka. Tetapi karena ini sudah terjadi, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka setelah termenung gitu ya, termenung berpikir sesaat, mereka tanpa penawaran sedikit pun mereka menerima hukuman yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka siap, mereka mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah bahwa siap, kami akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad gitu. Mereka tidak menyebut Rasulullah tentu saja ya. Kami akan melakukan apa yang diperintahkan Muhammad, kami akan bersiap-siap selama 10 hari dan keluar dari Madinah di hari tersebut. Selesai itu sebenarnya tidak ada masalah sebetulnya. Maksudnya tidak ada masalah tambahan sejauh ini ya. Bani Nadir keluar dengan rela karena memang mereka juga bersalah gitu. Kemudian
Muhammad bin Maslamah juga selesai melakukan tugasnya dan sudah ada keputusan bahwa Bani Nadir akan keluar dari Madinah dalam waktu 10 hari. Tetapi masalah besarnya justru muncul di sini, teman pecinta sejarah. Ini luar biasa ya. Di sini keluarlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik di Madinah yang dia berkedok kaum muslimin, tetapi hatinya itu berpihak kepada kekafiran. Ketika mereka bersiap-siap nih, orang Yahudi bersiap-siap menyiapkan harta, perbekalan, dan membawa yang bisa dibawa oleh mereka. Sedang bersiap-siap seperti itu, Abdullah bin Ubay datanglah melalui 2 utusannya. Dia mengatakan seperti ini kepada para pembesar Bani Nadir. Ini perkataan Abdullah bin Ubay yang disampaikan lewat 2 utusannya ya. Janganlah kamu sekalian, wahai kaum Yahudi Bani Nadir, keluar dari rumahmu, dan tetaplah kamu dalam kampungmu. Berdiamlah kamu dalam benteng-bentengmu, karena beserta aku ada 2000 orang dari kaumku dan dari bangsa Arab yang bersedia membantu kamu jika sewaktu-waktu kamu perlu. Kami memasuki benteng-bentengmu, maksudnya ikut membantu. Sebelum mereka, kaum muslimin, datang menyerangmu. Aku pasti mengirim bantuan tentara secukupnya kepadamu. Jangan kamu takut terhadap pengikut Muhammad. Kepala kaum Yahudi Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab. Ini Huyai bin Akhtab yang tadi menyuruh untuk melempar batu. Setelah menerima suara yang begitu sedap dari Abdullah bin Ubay, maka langsung mengadakan permusyawaratan dengan ketua-ketua mereka untuk merundingkan usulan kepala munafikin tadi. Seorang ketua dari Yahudi Bani Nadir, Salim bin Mishkam, berpendapat ini pimpinan dan juga rabinya ya, Salim bin Mishkam ini. Dia yang menolak atau dia yang menyuruh Amr bin Jihaz untuk tidak melakukan kejahatan. Jangan berbuat jahat terhadap Muhammad gitu ya. Nah, ini juga dia mengatakan yang kurang lebih sama. Dia bilang, tolaklah usulan Abdullah bin Ubay karena ia telah berkali-kali berdusta kepada Yahudi, kepada kaum Yahudi, kepada kita. Di antaranya ketika kaum Yahudi Bani Qainuqah hendak diusir oleh kaum muslimin, ia menjanjikan seperti itu. Tapi setelah diusir oleh kaum muslimin, ia juga tidak berbuat apa-apa. Omong kosong dia, gitu kata Salam bin Mishkam. Selanjutnya, Salim bin Mishkam menguraikan kedustaan Abdullah bin Ubay kepada Huyai bin Akhtab. Tapi Huyai bin Akhtab itu tidak mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Salim bin Mishkam. Dia malah mengatakan, ikuti saran dari Abdullah bin Ubay. Itu kata Huyai bin Akhtab. Lalu ya akhirnya timbul perselisihan ketika permusyawaratan itu terjadi, timbul perselisihan antara Huyai bin Akhtab dengan Salam bin Mishkam. Pada akhirnya keputusan yang diambil dari musyawarah tersebut, mereka ternyata ikut saran Huyai bin Akhtab untuk mengikuti keinginannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka lalu mengirimkan pesan kepada Rasulullah SAW bahwa kami tidak akan menuruti engkau wahai Muhammad. Kami akan tetap berdiam di sini, ini rumah kami, dan silahkan saja kalau kamu bersikeras, kami akan siap melawan, gitu. Ini ya jelasnya, kami tidak akan keluar dari kampung kami, maka hendaklah engkau berbuat apa yang engkau kehendaki. Silahkan, kami tidak akan mundur dan kami siap untuk menghadapi serangan engkau. Setelah Rasulullah SAW menerima berita ini, yang beliau lakukan itu bukan kesal, bukan apa. Rasulullah SAW bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar. Lalu para sahabat yang sedang ada pada saat itu sedang berkumpul melakukan hal yang sama. Menjawab takbir Rasulullah dengan takbir mereka juga yang bergema, Allahu Akbar. Bergemalah suara takbir para sahabat pada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat dengan bersabda, kita
akan bertempur melawan kaum Yahudi Bani Nadir. Lalu disiapkanlah pasukan, persenjataan, dan sebagainya. Lalu kepemimpinan umat diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dari bin-binnya ini kita tahu ya bahwa Abdullah ini adalah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dan Abdullah bin Ubay ini berbeda dengan ayahnya. Ayahnya ini adalah gembong munafik, sementara beliau seorang sahabat yang benar-benar keislamannya, murni tauhidnya, mencintai Rasulullah sebenar-benarnya. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Berbeda dengan ayahnya ya, berbeda dengan ayah beliau. Diberikanlah kepemimpinan di Madinah kepada beliau. Dan bendera kaum muslimin dibawa oleh panglima hebat yang luar biasa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perjalanan dari Makkah ke Kuba ini tidak terlalu lama ya, hanya dalam sehari juga sampai. Jadi ibaratnya Madinah itu adalah, bukan ibaratnya, Madinah itu adalah pusat kotanya, tengah-tengah kotanya gitu, ibu kota lah ya, ibu kotanya. Dan Bani Nadir itu ada di pesisian. Kuba itu kan di pesisian Madinah ya, pesisir kota atau perkampungan di sisi Madinah. Bani Nadir juga seperti itu, sehingga perjalanannya tidak memakan waktu lama, meskipun tetap saja beberapa jam gitu ya, tetapi masih pada hari yang sama mereka sampai di perkampungan Bani Nadir. Setelah tiba di perkampungan Bani Nadir, di benteng Bani Nadir, kan orang Yahudi itu perkampungannya itu dilindungi oleh benteng ya. Setelah tiba di depan benteng itu, Rasulullah SAW sudah menyiapkan barisan kaum muslimin dengan sangat rapi. Sebelum melakukan penyerangan terhadap Bani Nadir, Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk masuk ke Bani Nadir dan meminta lewat sahabat tersebut, lewat utusan tersebut, meminta Bani Nadir untuk menyerah sebelum terjadi pertumpahan darah. Menyerah dan keluar dari Madinah sebagaimana yang diminta di awal, yang sebetulnya awalnya mereka setujui gitu ya, sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat Muhammad bin Maslamah. Kan pada awalnya mereka juga mau gitu, kenapa tiba-tiba jadi tidak mau? Maka Rasulullah menawarkan kembali, silakan keluar sebelum adanya pertumpahan darah, karena kita sekarang sudah ada di depan gitu ya, sudah di depan benteng kalian nih, sudah ada di hadapan kalian nih. Tapi dengan ponggahnya, dengan sombongnya ini, kaum Yahudi ya, pada mereka sudah lumayan takut tuh sebetulnya. Tapi mereka ingat akan ada bala bantuan dari Abdullah bin Ubay, tenang aja gitu. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW lewat utusan ya, lewat sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan begini, kami tidak akan meninggalkan kampung halaman kami, di mana harta benda dan kekayaan kami ada di dalamnya. Jadi yang mereka takutkan adalah kehilangan harta benda, harta kekayaan gitu ya, yang ada di situ. Kan yang dibawa sama onta itu segimana sih banyaknya gitu, tidak akan sebanyak yang ditinggal gitu, ditinggalkan kalau kami keluar gitulah katakanlah. Kalau Muhammad hendak berbuat sesuatu kepada kami, silahkan, apa maunya. Kami akan bersiap-siap, kami akan mempersiapkan benteng-benteng dan tempat-tempat pertahanan kami di mana kami menyimpan barang-barang yang berharga. Setiap lorong kami perkuat dan di mana-mana kami menyediakan tumpukan batu-batu, bila musuh mendekat akan kami lempar. Persediaan bahan makanan juga cukup untuk setahun. Sumber air kami juga tidak pernah kering. Muhammad dan para kawannya boleh mengepung kami selama itu. Lalu mereka pun berpura-pura menunjukkan keberanian mereka karena membanggakan bantuan yang akan diberikan oleh kaum munafikin. Mereka berkata dengan congkak, mati lebih ringan daripada yang demikian itu. Maksudnya yang demikian itu adalah ya diusir dari Madinah. Rasulullah SAW setelah mendengar berita itu ya tetap bersiap siaga mengepung benteng Bani Nadir. Dan setelah waktu Isya, beliau pulang bersama 10 orang sahabatnya masih dengan baju perang. Beliau pulang ke Madinah, ke rumah beliau, lalu beristirahat di rumahnya. Sementara para pasukan itu tetap bersiap dan bermalam di hadapan benteng Bani Nadir. Menjelang waktu subuh, Rasulullah SAW kembali ke pasukan
dan melakukan sholat subuh berjamaah dengan tentara kaum muslimin di depan benteng Bani Nadir. Dan dibuatkanlah untuk Rasulullah itu semacam kemah ya, kemah kecil untuk beliau berdiam. Kan tidak ada yang tahu akan berapa lama mereka tinggal di sana, sehingga dibuatkanlah kemah kecil lah ya, gubuk lah ya, untuk Rasulullah SAW berdiam. Dalam pengepungan itu beberapa kali terjadi pelemparan batu dari benteng Bani Nadir oleh kaum Yahudi, dan beberapa kali juga terjadi pelemparan panah oleh kaum Yahudi juga ke arah kaum muslimin. Tetapi ya tentu saja bisa diantisipasi dengan baik oleh pasukan kaum muslimin. Di hari kesekian Rasulullah SAW ini mungkin tidak dilakukan di pertempuran-pertempuran yang lain ya, hanya berlaku di pengepungan Bani Nadir, di mana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menebang pohon-pohon kurma dan membakar perkebunan tersebut. Dan inilah yang membuat mental kaum Yahudi drop, jatuh mentalnya. Kenapa? Karena selama ini kan mereka siap dikepung sampai setahun juga kami siap. Kenapa? Karena kami punya makanan kami banyak. Makanan kami melimpah. Tetapi ketika persediaan makanan mereka, perkebunan mereka dibakar oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW, barulah di situ mereka ketar-ketir. Apa yang akan terjadi pada kami? Mereka baru merasa ketakutan. Ketika pohon kurma itu ditebang dan dibakar, mereka menangis. Dan mereka berteriak-teriak, "Ya Muhammad, katanya engkau hendak berlaku baik. Apakah yang berlaku baik itu orang-orang yang menebangi pohon-pohon kurma kepunyaan orang lain?" Nah, karena kaum Yahudi tahu betul bahwa Rasulullah SAW dalam hukumnya itu ya, ketika berperang tidak menebang pohon, tidak menghilangkan nyawa perempuan, anak-anak, orang tua, juga tidak merusak tempat ibadah dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan yang sangat jelas. Dan orang Yahudi tahu betul hal itu, sehingga mereka menuntut, "Wahai Muhammad," gitu ya, "kok bisa menebang pohon? Kamu melanggar aturan," gitulah. Bukan hanya para laki-laki mereka, perempuan-perempuan mereka juga meratap menangisi pohon-pohon yang sedang ditebang. Ada pula yang memekik, mengaduh, menampar-nampar pipinya sendiri, karena dari susahnya melihat kebun-kebun mereka yang sedang dibakar. Ada pula dari kepala-kepala mereka yang berteriak, "Ya Muhammad, engkau melarang orang-orang yang berbuat rusak dan mencela orang-orang yang merusak hak orang lain. Tetapi mengapa engkau menebang pohon-pohon kurma dan membakar kebun-kebun kami?" Mereka udah panik gitu ya, udah keadaannya udah chaos lah ya. Ada pula yang berteriak-teriak kepada tentara muslimin, "Kamu sekalian membenci kerusakan, tapi mengapa kamu sekalian berbuat kerusakan?" gitu. Jadi mereka berdalil dengan dalil orang Islam untuk orang Islam sendiri. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di surat Al-Hasyr ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabiidnillah waliyukhziyal fasiqin. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir itu, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan karena Dia, maksudnya Allah, hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Jadi untuk kasus di pengepungan Bani Nadir ini, Allah sudah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk menebang pohon-pohon kurma mereka. Jadi mau ditebang, mau yang ditebang atau mau yang dibiarkan, dua-duanya Allah izinkan. Itu ya kejadian yang terjadi di hari ke-10-nya. Lalu di berikutnya di hari ke-11, ke-12, mereka dalam kegelisahan yang luar biasa, dan kegelisahan makanan mereka habis, persediaan mereka habis, juga kegelisahan menunggu Abdullah bin Ubay, menunggu tentaranya yang tidak kunjung tiba. Lalu pada hari ke-20-nya datanglah suruhan Ibnu Ubay yang mengatakan kepada mereka supaya tetap tinggal di dalam kabilahnya menjaga bentengnya. Ibnu Ubay berkata lewat utusannya,
Kalau kamu diperangi, kami berperang nanti beserta kamu. Kalau kamu diusir, kami keluar dari Madinah beserta kamu. Dan selama 10 hari kedua, jadi di 10 hari pertama pengepungan, itu terjadi hal-hal yang sudah tadi disebutkan ya, sampai terjadinya pembakaran dan penebangan pohon kurma. Kemudian di hari belasan, di antara hari ke-11 hingga hari ke-20, itu ada peristiwa pemanahan tenda Rasulullah. Jadi tenda Rasulullah itu dipanah dari benteng Bani Nadir, dipanah dari kejauhan. Tetapi sasarannya tentu saja siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Tetapi tidak kena, malah kena ke atapnya saja, tidak mengenai Rasulullah SAW. Ini dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Ghazul. Ghazul ini di antara kalangan Yahudi, dia memang ahli memanah dan juga termasuk orang yang pintar ya, orang yang pandai di antara mereka. Jadi bukan orang biasa-biasa saja. Nah, kejadian berikutnya ada lagi peristiwa yang hilangnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ini kan pemimpin di pasukan tersebut ya. Pasukan besar itu pemimpinnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Suatu hari para sahabat kehilangan malam-malam kehilangan sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu mereka mencari kemana-mana gitu ya, tidak ketemu, dilaporkanlah kehilangan tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika melapor tersebut, mereka melapor kepada Rasulullah dengan panik gitu ya, kami tidak menemukan Ali, kami sudah mencari kesini-kesini gitu. Terakhir kali Ali terlihat itu di sini jam segini gitulah ya. Nah, pada saat laporan tersebut justru sahabat Ali bin Abi Thalib ini datang kepada Rasulullah SAW. Lalu para sahabat, oh ternyata ini, oh ternyata Ali ada gitu. Tapi dalam keadaan yang seperti sudah melakukan sesuatu gitu ya, bukan hilang dari mana gitu. Ternyata Ali radhiyallahu anhu itu melempar menyerahkan bungkusan yang ternyata isinya adalah kepala dari Ghazul tadi. Meskipun Ghazul ini terkenal seorang Yahudi yang pandai gitu, yang hebat, ahli memanah, tetapi karena sudah berniat melakukan sesuatu terhadap Rasulullah SAW, maka Ali bertindak cepat. Ia langsung mencari, ini kan Ghazul ini ada di dalam benteng, lalu bagaimana cara Ali masuk ke dalam benteng? Nah, hanya Ali yang tahu, tetapi dia memang berhasil melakukan itu. Entah bagaimana caranya, apakah naik dengan tangga, dengan tali, atau masuk mengendap-ngendap lewat pintu depan, atau entah lewat mana gitu ya. Intinya beliau berhasil masuk ke dalam benteng, lalu mencari di mana Ghazul, lalu mengeksekusi dia, melepaskan kepala dari badannya, lalu menyerahkan kepada Rasulullah bahwa ia sudah menghukum orang yang akan melakukan kejahatan kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak heran ya kalau kita bicara tentang Ali radhiyallahu anhu, ya tidak heran meskipun masih muda, usianya masih 20-an. Bahkan beliau itu anak pertamanya saja belum lahir gitu ya, masih sangat-sangat muda, tetapi keberaniannya itu luar biasa. Inilah Ali bin Abi Thalib. Setelah hari ke-20 itu barulah kaum Yahudi itu menyadari bahwa bantuan dari kaum munafik Ibnu Ubay itu tidak akan pernah datang. Pada akhirnya mereka merasa ketakutan sendiri, lalu mengangkat bendera putih ya. Mereka menyerah kepada Rasulullah dan meminta untuk tidak dihukum, mereka hanya mau keluar saja gitulah, sesuai dengan penawaran Rasulullah yang pertama lewat Muhammad bin Maslamah. Pada akhirnya keinginan mereka Rasulullah kabulkan, mereka hanya diperbolehkan membawa harta mereka, diperbolehkan tidak hanya membawa yang di badan gitu ya, mereka diperbolehkan membawa harta yang bisa mereka bawa gitu. Dan luar biasanya mereka bahkan ada yang sampai membawa pintu, karena pintu itu entah istimewa atau bagaimana ya, tetapi mungkin istimewa sampai dibawa gitu ya, bagi mereka gitu, terbuat dari kayu. Atau ini juga menggambarkan betapa orang Yahudi itu terhadap harta dunia benar-benar
serakah gitu ya, sampai pintu kayu pun dibawa gitu. Atau kemungkinan kedua memang pintu kayu itu berharga gitu di zaman itu ya, karena ya terbuat dari kayu, mungkin kayunya susah atau bagaimana. Tetapi intinya itu membuat sahabat geleng-geleng kepala juga gitu, sampai segitunya ya orang Yahudi terhadap harta benda mereka. Pada akhirnya mereka memang keluar dari Madinah di hari tersebut. Bukan hanya harta benda, mereka juga diperbolehkan untuk membawa binatang ternak mereka gitu. Jadi ya gimana nggak baik ya kaum muslimin itu, mereka sudah melakukan kejahatan. Ini bukan kejahatan kepada orang biasa, ini kepada Rasulullah SAW. Kalaulah tidak diberitahukan ya Rasulullah, tidak diberitahukan oleh Jibril, Rasulullah juga tidak akan tahu dan pasti akan celaka gitu. Hanya saja Rasulullah memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan informasi rahasia tersebut kepada Rasulullah SAW sehingga beliau alhamdulillahnya selamat. Tetapi mereka diusir, masih diperbolehkan untuk membawa harta bahkan binatang ternak. Dan di sini korban jiwanya hanya satu orang, yaitu Ghazul tadi ya, yang sudah melakukan kejahatan kepada Rasulullah SAW, melakukan percobaan penghilangan nyawa. Lalu setelah keluar dari Madinah, mereka ada yang ke Khaybar, perkampungan Yahudi, kemudian ada juga yang ke Dusun Azhriyat, masuk ke dalam jajahan negeri Syam. Kemudian alat-alat perang yang mereka tinggalkan itu dikumpulkan oleh tentara kaum muslimin dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Alat perang tersebut adalah diantaranya 340 pedang, 50 baju perang, kemudian berpuluh-puluh tombak. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada beliau yang tertulis di surat Al-Hasyr ayat 11 sampai 17. Saya bacakan artinya ya. Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya kalau kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar berserta kamu, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun yang menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, niscaya kami pasti akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu sesungguhnya benar-benar pendusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik tidak akan keluar beserta mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolong. Niscaya mereka berpaling lari ke belakang, lalu mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangatlah hebat. Kamu menyangka mereka itu bersatu, sedang hati mereka bercerai-berai. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka sendiri, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka ketika manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Al-Hasyr ayat 11 sampai 17. Itulah kisah pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Teman pencinta sejarah, banyak hikmah ya yang kita dapat dari kisah ini. Mata kita semakin terbuka tentang sikap orang-orang Yahudi. Sikap orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW yang sudah memendam kebencian sangat-sangat dalam. Meskipun mereka tahu kebenarannya, kemudian kita juga semakin terbuka mata kita. Kemudian kita juga sudah mendapati bukti bahwa orang-orang munafik itu jangankan kepada Rasulullah SAW, orang Yahudi pun mereka tipu. Orang Yahudi pun mereka PHP-in gitu ya. Dan ya tidak aneh sikap mereka itu yang kesana kemari gitu ya. Entah apa tujuannya, entah apa untungnya juga buat mereka, apa maksudnya mereka
memberi kabar angin surga gitu ya kepada orang-orang Yahudi, ketika mereka pada akhirnya juga tidak mendapat keuntungan apapun dari Yahudi tersebut. Apa keuntungan mereka dari kaum muslimin? Apa yang mereka dapat dari kaum muslimin? Tidak ada. Selain bahwa semakin terlihat permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jadi ya bahkan tanpa keuntungan pun, bahkan hanya dengan kerugian yang mereka dapat, mereka tetap melakukan hal tersebut. Dan tentu masih banyak hikmah lain ya, bagaimana kita mendapat hikmah luar biasanya para sahabat begitu taat gitu ya di barisan Rasulullah SAW. Mereka 20 hari mengepung Bani Nadir, dan sikap Ali yang berani, dan bukan hanya berani tapi cerdas ya. Yang dilakukan Ali kan bukan pertempuran terbuka gitu. Beliau itu menyusup ke dalam barisan musuh dan berhasil apa yang beliau lakukan. Dan itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin jika Rasulullah SAW mengalami bahaya. Harus melindungi paling depan, harus melakukan inisiatif untuk bagaimana melindungi beliau. Bukan ini secara fisik ya, kita sekarang pun harus melindungi Rasulullah dengan cara yang sama meskipun sudah tidak ada gangguan fisik. Karena kan Rasulullah SAW sudah wafat ya ratusan tahun yang lalu. Tetapi pembelaan kita terhadap hal-hal yang jahat kepada Rasulullah ini dari sisi perkataan, hinaan dan sebagainya tetap berlaku hingga masa sekarang. Dan teman pecinta sejarah, luar biasa kisah pengepungan hari ini, luar biasa banyak hikmah, banyak hal yang bisa kita tertawakan, tetapi banyak hal juga yang kita patut ambil pelajarannya untuk kehidupan kita, untuk kita terapkan di kehidupan kita sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.